Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ma'arusida umurina wa akhisna min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan, Kasih Pinadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, Bapak Kasdin Lato, Sarjana Hukum. Yang kami muliakan Bapak Al-Ustadz Bapak Muhammad Rifian Panigoro. Yang kami hormati Ketua Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo. Dan hadirin yang insya Allah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara pertama yaitu Qolam Ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita Abdul Wahid Hulopi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marjin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahrayni yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Fabi
تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan arahan maupun bimbingan dari Bapak Kasih bin Adik. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Rifian Panigoro. Beliau tidak asing lagi dengan kita karena kemarin hampir sebulan itu bersama kita dalam kegiatan Gemah Ramadan. Yang kami hormati Pak Ketua Harian Badan Takmir, seluruh pengurus, yang kami hormati juga Bu Sek yang ada di balik layar nih, jamaah sekalian yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sedikit saja menyampaikan sekedar informasi bahwa kemarin Bu Sek ini ke kantor Kementerian Agama. Jadi kemarin kita dapat hibah berupa Al-Quran ada 40 eksemplar ya. Kemudian ada juga Al-Quran yang berjilid, itu juga saya lupa berapa jumlahnya. Yang jelas insya Allah Al-Quran tersebut bisa kita gunakan di tempat ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira mungkin cuma itu karena waktu kita sangat singkat ya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita akan mendapatkan pencerahan dari Pak Al-Mukarram Pak Ustadz Muhammad Rifian Panigoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk pada acara inti ceramah agama, mari kita sama-sama dengarkan kuliah 7 menit dari saudara warga binaan Abdurrahim Ngiu. Kepada dia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah atas Rasul yang mulia, ialah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, para tabiin, dan insya Allah kita semua yang berada di tempat ini mendapatkan syafaat dari beliau. Yang terhormat Bapak Kasih bin Adik, yang kami hormati lagi kami muliakan Bapak Ustadz Muhammad Rifian Panigoro MA, dan yang kami hormati Bapak Ketua Badan Harian Takmir Masjid
dan insya Allah kita semua yang berada di tempat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan kultum yang bertemakan Raja dalam Tubuh Manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati memiliki posisi dan peran yang sangat vital di dalam diri seseorang. Hatilah yang membuat manusia dapat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja fisik manusia tidak sempurna, tetapi itu bukan menjadi sebuah pertanda kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita terlahir cacat atau dalam keadaan tidak sehat. Namun ketahuilah, ketika kita menyikapi semua itu dengan hati yang lapang dan selalu berprasangka baik kepadanya dengan mengharap rahmat serta ridhonya, sungguh Allah membuka jalan bagi seseorang yang ingin meraih derajat di sisinya. Dengan adanya hati yang bersih, orang lumpuh pun dapat menjadi manusia yang mulia. Tepatlah jika kemuliaan seseorang bukan dilihat dari cerdasnya akal. Mulia atau hinanya seseorang bukan dilihat berdasarkan kejeniusannya, melainkan dari kebersihan hatinya. Dalam tubuh kita, hati adalah sebuah komponen yang berperan sebagai raja atau pengendali. Komponen tubuh yang lainnya hanya berperan sebagai bala tentaranya saja dan tunduk di bawah pengendalian raja. Hati bukanlah organ yang diciptakan untuk dapat menetap pada suatu keadaan stabil. Banyak kecenderungan perubahan yang dapat terjadi karena hati adalah wilayah abstrak, closet area, unik dan berkembang, developmental. Agama kita telah menggambarkan bahwa kondisi hati manusia sulit untuk diprediksi, kadang sehat dan sakit. Pertama, hati yang sehat qalbun salim adalah hati yang terbebas dari penyakit hati. Ketika di hari kemudian nanti tak ada yang bisa menyelamatkan kita selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang sehat dan hati yang bersih dan selalu terikat padanya akan mendatangkan nikmat tersendiri. Tutur kata lisannya terjaga dan hati selalu terpaut hanya kepada Allah. Hati yang bersih akan selalu mengutamakan segala kemanfaatan. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, hati yang sehat lebih mengutamakan hal bermanfaat daripada hal berbahaya. Selain itu, hati yang sehat akan mengutamakan akhirat dibanding dunia yang bersifat semu. Senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun, bertobat kepada Allah dan menggantungkan seluruh hidup hanya kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati yaitu hati yang tidak mengenal Rabbnya. Hati seperti ini senantiasa mempertuhankan hawa nafsu dan terperdaya oleh tipu daya dunia. Sesungguhnya di dalam aliran darah manusia terdapat sekelompok setan yang senang mempermainkan anak cucu Adam. Ia tertarik untuk merasuk dan tergoda untuk merasuk melalui hawa nafsu yang tak terkendali sehingga timbullah bencana dan kerusakan dari muka bumi. Yang ketiga, hati yang sakit, yaitu hati yang cenderung pada kebaikan dan kadang pada keburukan. Hati seperti ini rasanya hati seperti hidup tapi dalam keadaan tidak sehat. Rasanya hati seperti hidup tapi tidak sehat, bertarung antara kemaksiatan dan kebenaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu ceramah agama yang insya Allah kali ini akan disampaikan Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram, Bapak Muhammad Rafian Panigoro. Maka dari itu, pada Pak Ustadz waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kasih Binadik Bapak Kasdin, insyaallah semoga beliau sehat selalu. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmirul Masjid, Bapak Koordinator Dakwah, serta insyaallah jamaah sekalian yang sama dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita semua terpilih menjadi orang-orang yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala selalu menegaskan bahwa orang-orang yang berada di aktivitas menerima ilmu, menuntut ilmu, selalu Allah mudahkan jalan untuknya menuju surga. Nah, mudah-mudahan ini sudah jalannya kita, Allah beri kita kemudahan-kemudahan sehingga surga itu juga insya Allah mudah untuk kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah akan sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha untuk istiqomah dan konsisten dengan ajaran dan sunnah beliau. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, jadi di waktu yang singkat ini sedikit kita berbagi sedikit ya, sama-sama berbagi yang kita sama-sama bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan itu ada satu kaedah ya. Kaedahnya itu adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa itu ya. Jadi kita ini disuruh oleh Allah untuk berdoa, nanti Allah akan kabulkan doa itu. Kemudian ada juga firman Allah yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni. Nah, kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an ya, sesungguhnya aku itu mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa atau bermohon kepadaku. Jadi kita ini bebas mau berdoa apa saja. Nah, tapi dalam kesempatan ini yang akan kita ketengahkan adalah 4 hal yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa yang lain-lain ya. Jadi ini 4 hal ini sesuatu yang kalau istilahnya ini semua ini bawa dunia ya. Semuanya bisa ditinggalkan ya. Kami ini beberapa hari ini berduka, beberapa mahasiswa masih kecil-kecil sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan kalau dilihat-lihat ternyata hidup ini sementara juga. Nah, berarti yang 4 hal ini prinsipnya ini untuk akhiratnya kita. Doa yang pertama sebelum kita minta semuanya, yang pertama itu adalah minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah ini mahal sekali. Makanya doa pertama di Al-Qur'an itu adalah doa minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, sehingga ada ungkapan ulama itu yang luar biasa. Ketahuilah sesungguhnya keimananmu hari ini belum tentu keimanan yang kamu bawa ketika kamu mati nanti. Dan ketahuilah juga dosa-dosa mereka hari ini belum tentu merupakan dosa yang mereka bawa ketika mereka mati nanti. Intinya adalah ada orang yang beriman kepada Allah, belum tentu dia meninggal itu dalam keadaan membawa imannya. Tapi ada juga orang yang penuh dengan dosa kepada Allah, belum tentu juga begitu dia meninggal dia bawa dosa-dosa itu. Nah, makanya puncaknya itu adalah yang pertama itu adalah meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering orang bilang yang mahal sekali itu adalah hidayah. Nah, ada satu kisah. Kisah ini terjadi kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat terkemuka. Ya, karena sahabat terkemuka, kalau ada hal-hal yang parah-parah itu dia yang diutus. Ya, coba ente kasih selesai dulu masalah di sana. Nah, dia yang diutus. Satu kali Nabi itu melihat ada masalah di wilayah Habasyah ya, atau di wilayah Ethiopia.
Nah, Nabi utus dia ke sana. Coba ente ke sana, kayaknya di sana itu orang-orang sudah mulai tidak taat kepada Allah, banyak yang sudah keluar dari Islam. Nah, pas dia utus dia ke sana, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggal menerima surat bahwa si fulan yang diutus berdakwah ke sana itu sudah meninggal, dan meninggalnya bukan dalam keadaan Islam. Nah, ternyata dia tidak tahan diri untuk melakukan maksiat-maksiat, maka dia menyerah dan meninggalkan Islam. Padahal orang ini adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kehilangan hidayah di akhir hidupnya. Makanya kita patut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah hidayah. Nah, mudah-mudahan dengan selalu kita minta hidayah, Allah akan jaga kita di jalannya yang lurus ya. Dan orang kalau Allah sudah jaga di jalan yang lurus, Allah itu punya berbagai macam cara untuk menghindarkan dia dari perbuatan dosa. Misalnya dia sobat rencana bikin dosa, ternyata tak tidur. Dia sudah rencana bikin mau bikin dosa, ternyata dia punya ban motor bocor. Nah, itu usaha-usaha dari Allah supaya orang itu tidak buat dosa. Tapi kita harus minta, ya Allah, berikanlah kami senantiasa hidayah darimu. Kemudian permintaan kedua setelah kita minta hidayah, permintaan yang kedua ini adalah minta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan yang husnul khotimah ya. Nah, ada sebuah kisah yang menarik dari kematian yang husnul khotimah ini. Jadi ada seorang muadzin ya, dia muadzin sudah cukup lama menjadi seorang muadzin ya. Dia azan, dan ini azan bukan azan macam sekarang yang datang kasih menyala toa langsung bisa azan. Jadi azan dulu itu harus panjat dulu, naik ke menara baru teriak keras-keras. Nah, pas dia sampai di atas menara, dia lihat ke bawah, ternyata ada perempuan yang cantik sekali. Oh, Insya Allah, cantik sekali ini perempuan. Nah, dia tergoda saat itu, maka kemudian dia turun ke bawah. Dia bilang sama ini perempuan, "Wih, cantik sekali kamu ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa menikah dengan kamu?" Nah, kemudian perempuan itu bilang, gampang. DP cara tinggalkan agamamu, kemudian menikahlah denganku. Nah, karena ini saking cantiknya dia tergoda, maka dia tinggalkan agamanya, dia menikah dengan perempuan itu. Nah, ketika dia menikah dengan perempuan itu, pas malam pertama belum sempat dia menunaikan tugasnya, meninggal dia. Ya, maka kebahagiaan dunia dia tidak dapatkan, kebahagiaan akhirat juga dia tidak dapatkan. Capek-capek dia beribadah setiap hari, ternyata bukan keimanan ketika dia mengumandangkan azan yang dia bawa ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita itu di husnul khotimah itu tidak dapatkan, di akhir kehidupan tidak dapatkan yang namanya husnul khotimah. Nah, makanya dia harus diminta, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan yang husnul khotimah. Dan salah satu tanda Allah akan menghusnul khotimahkan orang itu adalah di akhir hidupnya dia itu Allah kasih dia sebab-sebab menjadi taat. Ya, ini orang kalau hidupnya begini terus dia nanti tidak dapat husnul khotimah, maka diberikan segala macam cara supaya nanti dia ini bisa taat di akhir hidupnya. Nah, makanya berdoalah kepada Allah supaya poin yang kedua ini bisa kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Ya. Karena yang bikin susah hidup di dunia ini adalah tidak mensyukuri nikmat dan selalu melihat nikmat orang lain yang jauh lebih besar daripada nikmat diri sendiri. Nah, padahal kadang-kadang ada kesusahan, padahal itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kan ada ayatnya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa
syarrul lakum. Kadang-kadang ada yang baik tapi ada yang kita rasa baik tapi sebenarnya itu tidak baik untuk kita. Ada yang kita rasa buruk tapi sebenarnya itu baik untuk kita. Nah, ini ada kisahnya juga. Kisahnya ini terjadi kepada dua orang raja. Raja muslim dan raja yang tidak beriman kepada Allah. Jadi raja yang baik dan raja yang zalim. Kedua-duanya ini memiliki penyakit yang sama di dalam hidupnya. Nah, jadi waktu si raja yang tidak taat ini, raja yang zalim ini menderita penyakit itu, karena dia raja, dia kumpulkan semua dokter yang ada di wilayah kerajaannya. Jadi serta kumpul ini dokter ini. Baru dia bilang, dokter, saya ini ada sakit. Saya pesaki ini begini. Nah, dia sudah jelaskan dia punya penyakit. Nah, kemudian dokter-dokter itu bilang, susah mau baik ini raja, susah. Karena penyakitnya sang raja ini bisa diobati dengan mengambil kepala ikan. Jadi kepala ikan diambil kemudian dikasih makan sama si raja ini. Sepertinya gampang kalau cuma mau kasih makan ini raja dengan kepala ikan. Cuman pas raja sakit itu ikan lagi tidak musim. Jadi raja ini kayaknya tidak lama lagi mati. Begitu. Nah, cuman karena raja ini punya kekuasaan, dia bilang coba dulu siapa tahu itu ikan ada. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikatnya supaya kasih keluar ini ikan. Sampai di laut ini para dokter heran, ini ikan kenapa muncul padahal bukan musimnya. Nah, ya sudah, karena sudah muncul dia ambil kemudian dikasih makan sama sang raja itu. Nah, raja yang zalim minta ampun sama rakyatnya ini sembuh dan bisa hidup sehat lagi. Nah, kejadian yang sama terjadi kepada raja yang baik hati, raja yang adil, raja yang disenangi oleh rakyat-rakyatnya. Dia mengalami penyakit yang sama, dia kumpulkan dokter-dokter. Nah, para tabib-tabibnya itu berkata, "Bo gampang ini raja. Soalnya ente punya penyakit ini, mau kasih makan kepala ikan, mau baik. Baru itu ikan, banyak sekali di laut karena lagi dia punya musim." Akhirnya raja perintahkan mereka untuk pergi ke laut. Sampai di laut, Allah perintahkan kepada malaikat, itu ikan sambunyi di bawah, tidak boleh muncul di permukaan. Mereka heran, perasaan tadi malam ini ikan banyak sekali sampai di bibir pantai. Kenapa hari ini ikan sudah masuk semua ke dalam laut, tidak ada yang muncul. Akhirnya si raja itu dia kesusahan dengan penyakitnya sampai kemudian dia meninggal tersiksa dengan penyakitnya. Nah, akhirnya ada yang protes, ya Allah, kenapa raja yang zalim engkau berikan kesembuhan, sementara raja yang baik hati kamu siksa dengan penyakitnya? Nah, kemudian Allah jawab, ini raja yang zalim minta ampun, masih ada kebaikannya di dunia. Kalau dia meninggal bawa itu kebaikan, masih bisa dia masuk surga. Sementara dia punya kezoliman di muka bumi ini banyak sekali. Nah, supaya lunas, kasih dia kenikmatan sedikit di dunia, hidup tenang, sehat-sehat sebelum dia meninggal, supaya kebaikannya yang sedikit ini lunas di dunia. Nanti pas dia mati, selesaikan dia dengan selesai-selesainya. Nah, kalau raja yang soleh ini kenapa ya Allah? Ini raja yang taat ini, setaat-taatnya dia masih punya dosa sedikit. Kalau dia mati, belum terlalu mulus dia di dalam kubur, belum terlalu mulus dia masuk ke dalam surga. Maka saya berikan dia ujian di akhir hidupnya supaya dosanya itu tuntas di bumi. Pas dia masuk ke dalam kuburnya, selesailah dia dan dia menjemput semua kebahagiaan yang ada. Nah, ternyata siksa itu merupakan satu hal yang mungkin masih bisa kita syukuri. Maka kaedah yang perlu kita tanamkan, sesusah-susah apapun manusia berada di muka bumi ini, manusia itu terima nikmat dari Allah, dan itu kaedah tidak ada yang bisa melawannya.
Orang yang sangat susah di muka bumi ini, dia sedang menerima nikmat dari Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang ada di muka bumi ini yang satu detik pun dia lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagian introspeksi dari diri kita adalah kita duduk saat ini, nikmat apa yang kita rasakan? Ya, mungkin nikmat terbesar adalah nikmat kesempatan untuk memperbaiki hidup sebelum Allah menjemput kita. Kemudian doa yang kita harus doakan yang keempat adalah doa minta supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada tempat yang lebih indah untuk kembali selain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terakhir, orang itu kalau dia mau selamat dari bumi ini, selain dia ingat-ingat mati dan lain sebagainya, masih ada satu cara. Caranya adalah melihat surga, membayangkan surga. Apa yang dia bayangkan? Bahwa semua kenikmatan yang dia tunda di muka bumi, baik itu yang baik atau yang buruk, nanti dia akan rasakan ketika dia sudah di surga nanti. Makanya ada sahabat Nabi yang dicambuk-cambuk, dia bilang tidak apa-apa, di dunia nanti di surga saya bahagia. Nah, begitu juga dengan orang yang digoda dengan godaan yang luar biasa, dia pikir ke sana, sabar Jo, nanti kan di surga juga akan ada bidadari-bidadarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi surga itu merupakan salah satu senjatanya umat Islam supaya dia bisa keluar dari muka bumi ini dengan keadaan selamat. Dan satu lagi kaidah untuk surga, surga itu kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata, dia punya makanan belum pernah dirasakan oleh lidah, dan dia punya apa saja belum pernah tersentuh oleh tangan. Jadi kalau membaca cerita surga, sesungguhnya bukan begitu, dia lebih bagus daripada yang sering kita ceritakan. Maka jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, sekarang terserah kita berdoa apapun kepada Allah, tapi jangan melupakan 4 hal ini untuk kita senantiasa doakan. Karena semoga dengan 4 hal ini yang sering kita doakan, maka Allah mudahkan kehidupan dunia kita, dan Allah mudahkan juga proses kita menuju kehidupan akhiratnya kelak. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, masuk ke dalam telinga, ke dalam hati, lalu berubah menjadi pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang istiqomah, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di akhir-akhir atau di hidup kita yang sedang Allah beri kesempatan ini. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.